Yang terhormat Bapak Indro Butomo SHMH, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Titik SDW MM, Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di gedung MPR. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan GBHN dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mendengarkan pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Indro Butomo, ada baiknya kita sama-sama mendengarkan sambutan berikut maksud dan tujuan kedatangan delegasi MGMP PPKN SMP Kota Depok pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Titik. Kepada Ibu Titik SDW kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Yeni Taraki sebagai Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga. Namun sebelumnya yang kami hormati Bapak Indro Butomo SHMH selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga. Jadi kita MGPPKN itu tahun 2013, tahun 2009 sempat di sini juga Pak. 2009, 2013 terakhir, dan ini tahun 2023 sudah 10 tahun ya. Dulu kita mengikuti tentang sosialisasi 4 pilar, kemudian ada beberapa juga terkait dengan kelembagaan. Kita pernah diterima di gedung ini juga, di gedung GBHN, dan di gedung yang memang untuk rapat besarnya anggota MPR Pak yang agak besar tuh. Dulu kita duduk di tempat duduk yang Nusantara 5, tempat duduknya Pak Taufik ya Mas dulu. Iya masih zaman Pak Taufik almarhum ya. Jadi kami ini sebenarnya yang pertama adalah silaturahim, ini teman-teman guru semua Pak. Ini ada dari, dan ini ya ini masih ada anggota-anggota kami yang senior-senior ini yang sudah pernah saya ajak. Saya dulu ketua MGMP juga, sekarang digantikan Bu Aminah, saya menjadi pengawas sekolah saat ini yang mendampingi Bapak Ibu guru MGMP. Nah di sini teman-teman hari ini banyak yang baru nih Pak, banyak wajah baru, guru-guru baru. Ya masih muda-muda, saya muda di zamannya dengan Pak Sukamso. Jadi pernah muda yang jelas. Nah ini kami ingin menimba ilmu, artinya kan teman-teman jangan lupa pergi kondangan. Ya, selamat datang teman-teman di gedung MPR yang keren ini, dan MPR adalah rumah kebangsaan kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya teman-teman di sini nanti teman-teman akan membawa oleh-oleh, yaitu mendapat pembawaan wawasan dari Pak Indro Butomo. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titik atas sambutannya. Berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Indro Butomo. Kepada Bapak Indro kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru, selamat datang di MPR. Ini gedung GBHN 2. Mungkin dulu Ibu diterimanya di Nusantara 5. Iya, dengan Pak Sekjen. Dengan Pak Sekjen. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Titik, maksudnya kedatangannya kurang lebih ingin edukasi ketatanegaraan, tidak kurang lebih dari kalangan Bapak Ibu guru. Saya tuh selalu hormat dengan Bapak Ibu guru karena saya sampai di sini itu juga karena peran Bapak Ibu guru lulusan UGM. Ya kerjanya ngasih materi seperti ini, tapi ini saya tidak mau terlalu serius memberikan materi, nanti ngantuk Pak. Bisa 6 semester, jadi kita ngobrol saja, lebih ke implementasi politik ketatanegaraan itu lebih menarik menurut saya, apalagi ini di tataran praktisi keguruan gitu. Kita bakal bekerja di sini Bapak Ibu. Itu juga berkat restu orang tua.
awalnya dulu saya juga pernah berkunjung ke MPR sekitar tahun 96 itu di saat reformasi sedang galak-galaknya. Mahasiswa kemudian ya dikasih momen untuk tanya jawab. Sarannya apa? Sarannya dibubarkan saja. Karena dulu sangat super power sebagai lembaga tertinggi negara, bahkan kesalahan politis saja bisa menjatuhkan presiden seperti itu. Jadi galak dulu mahasiswa itu ngembosin kewenangan MPR yang terlalu super. Kami menghendaki lembaga negara itu harus setara. MPR memang kewenangannya sangat berkurang karena terus kuliah. Saya main di Balairung, kalau di UGM itu ada Balairung, itu tempat nongkrong mahasiswa yang sudah lulus, itu nyari lowongan pekerjaan. Di situ ditempel lowongan di MPR. Saya melamar, tes di UI dan seterusnya. Pada akhirnya diterima Bapak Ibu. Jadi setelah kewenangannya nggak ada, saya malah bekerja di sini. Itu sekilas cerita. Tapi ternyata di situ malah jadi tantangan kita. Bagaimana seharusnya MPR itu. Jadi dulu juga pendapatannya pas-pasan itu tuh. Titik. Saya kos di Selipi gitu. Gajinya kok sitik, saya bilang sitik itu sedikit. Waktu saya ngajar di Jogja lebih gede gitu. Saya sebenarnya ditawari dosen di UGM, tapi saya tinggalkan demi MPR yang ya kan lebih keren gitu kan. Masih bujang, ini kalau saya itu idealisme gitu, dan ilmunya pas, hukum tata negara. Pas gajinya dikit, nggak nyampe 1 juta, saya bawa kompor jadinya, anak nasi. Artinya kecil gitu. Nah, ide itu MPR itu sebaiknya seperti apa sih? Ini saya lompat-lompat dikit ya. Pada akhirnya kita anak-anak hukum dikumpulin dan punya ide bahwa MPR ini bisa lebih dikaryakan, tapi bukan sebagai lembaga negara yang tertinggi. Kalau soal tertinggi saya tetap tidak setuju. Singkat cerita, kita ada tugas sosialisasi yang kalau Bu Titi pernah itu 4 pilar segala macam itu. Dari situlah pendapatan mulai ada gitu. Kalau dulu kosnya yang cuma kipas, ini beratnya AC gitu. Mulai banyak gitu. Ya, akhirnya bahkan berani mutusin buat menikah. Dan itu enggak pernah di rumah Pak. Itu seminggu itu paling pulang sekali itu diantar istri di bandara, juga nanti berangkat lagi. Dulu motor keliling Indonesia, provinsi, waktu itu masih 33. Setelah selesai provinsi, kita bikin program apa? Kabupaten itu 400 lebih Pak jumlahnya, jadi nggak pernah pulang. Udah, saya agak istirahat karena istri melahirkan, udah punya anak, senang, tapi masih jalan Pak. Bahkan sosialisasi itu merambah ke Eropa, ke seluruh dunia. Artinya dari orang kampung, anak guru itu naik pesawat udah fasih. Mungkin kalau suruh nyopiri jadi pilot udah bisa, saya sering. Sampai lupa, awas sih. Ganti rumah deh. Ya intinya dari kebangsaan ini visi
rumah kebangsaan, pengawal Pancasila dan kedaulatan rakyat. Nah, filosofinya kalau rumah kebangsaan itu kalangan, dan kalau sahabat kebangsaan kalau sudah datang itu berarti sudah menjadi sahabat. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah menjadi sahabat MPR. Misalnya seminar itu kan ada di biro pengajian Bapak Ibu sekalian. Nah, MPR ini pengaturannya ada di 3 dasar hukum. Yang pertama UUD 45, kedua Undang-Undang MD 3, ketiga Peraturan Tata Tertib MPR. Jadi banyak sekali. Karena ini durasinya terbatas, saya mungkin menjelaskannya berdasar konstitusi saja, UUD 45. Setelah amandemen UUD 45, mungkin Bapak Ibu guru sudah sangat yakin lah wewenang MPR itu ada berapa Bapak Ibu? Yang sudah pasti dikenal ada 3 pasti. Merubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden. Ketiga, memberhentikan presiden sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3 itu saja kan pasti. Bahkan kalau saya tanya, mungkin masih kejebak Bapak Ibu sekalian. Setelah amandemen UUD 45, apakah MPR masih bisa memilih presiden dan wakil presiden? Bapak Ibu, kita diskusi aja. Coba yang agak keras ya. Kayak ibu saya dulu kalau ngajarin saya tuh sampai masih bisa memilih presiden dan wakil presiden enggak? Kenceng kan? Banyak serentak dan itu salah. Jadi memang benar presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh. Pertanyaannya pada saat wakil presiden berhalangan, sedo bahasa Sundanya apa, meninggal misalnya. Berhalangan tetap tuh bisa meninggal, bisa sakit keras, bisa sakit jiwa. Jadi fisiknya sehat tapi jiwanya enggak, kan berhalangan. Itu misalnya wakilnya enggak bisa melaksanakan tugas, itu yang pilih siapa Bapak Ibu? MPR. Dicalonkan oleh presiden. 2 nama wakil. Nah, ini bisa buat kuis ini ke anak didik kita nanti. Karena selama ini yang ditekankan adalah setelah pilpres langsung ya MPR tidak bisa, masih bisa dengan catatan itu tadi. Itu pertama. Kedua, dua-duanya berhalangan presiden dan wakil. Itu pemerintahan yang megang siapa? Ada 3 menteri Bapak Ibu, triumvirat itu. Siapa aja? Menteri Pertahanan, Negeri. Tapi setelah 30 hari itu harus ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang milih siapa Ibu? MPR. Ini bisa buat kuis ke anak didik kita, karena yang ditekankan selalu, bahkan anggota dewan itu kalau sosialisasi yang ditekankan seperti itu. Tapi itu perlu disampaikan menurut saya dengan catatan seperti itu. Jadi kewenangan MPR itu ada 5 gitu. Yang 3 udah disebutin tadi, merubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, impeachment atau pemberhentian presiden, milih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden dari
dua pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemenang pemilu 1 kedua sebelumnya. Ini tataran implementasi yang mungkin jarang sekali kita tahu. Jarang. Kemudian yang menarik lagi adalah kita sepakat bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan proses impeachment, pemberhentian presiden itu berasal dari DPR. Dugaan bahwa presiden melanggar hukum, apalagi selain melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela. Terusnya, pertanyaan saya, perbuatan tercela itu kayak mana? Anak pesantren itu bertanya ke kami, Pak, seandainya Pak Presiden itu nggak pernah sholat, boleh diberhentikan? Itu kan perbuatannya tercela. Masa iya saya mau jawab bisa diberhentiin Allah? Kan nggak mungkin saya jawab. Saya yang nanya seperti itu, presiden tidak pernah sholat, boleh diberhentikan? Jawabannya boleh, selama DPR mengusulkan. Nah, DPR nggak pernah ngusulin, mau sholatnya hadap timur juga didiamin. Jadi secara hukum konstitusional kita nggak perlu ragu menjawab, karena klausulnya ada, perbuatan tercela. Pertanyaan adik dari pondok pesantren tadi awalnya ya kita semua ketawa, tapi itu sebenarnya menggelitik menurut saya. Perbuatan tercela itu harusnya ada kualifikasinya, apa saja. Melirik istrinya tetangga itu perbuatan tercela apa enggak? Pipis sembarangan itu tercela apa enggak? Misalnya seperti itu. Harusnya itu dibatasi di undang-undang misalnya. Ini soal sebab, ini menarik buat didiskusikan. Kan pelajar-pelajar SMP juga pasti tertarik diskusi seperti ini, jadi tidak hanya hafalan pasal demi pasal itu ngebosenin pasti. Berikutnya adalah setelah DPR mengusulkan ini presiden dianggap melanggar hukum misalnya, atau perbuatan tercela tadi, suka minum minuman keras misalnya, diajukan DPR. Itu harus diperiksa dulu oleh siapa, Bapak Ibu? Mahkamah Konstitusi. Akan presiden melanggar hukum ini, perbuatannya tercela, bisa diberhentikan. Nah pertanyaannya kenapa itu nggak langsung bisa diberhentikan? Itu diparipurnakan dulu di MPR. Artinya seandainya MK menyatakan presiden melanggar hukum, bisa nggak MPR mengatakan tidak? Bisa. Kalau pada akhirnya secara politis di MPR bisa menyatakan ini tidak melanggar hukum, artinya keputusan MK bisa dibatalkan oleh MPR. Ini menarik juga buat kita diskusikan. Kalau di MPR sering Pak kita diskusi seperti ini, meskipun pada akhirnya kesimpulannya adalah presiden itu adalah produk politik, sehingga yang bisa memberhentikan adalah politik juga. Tapi tetap saya tidak puas, karena saya orang hukum. Seharusnya idealnya kita hormati keputusan MK. Begitu MK menyatakan melanggar hukum, MPR tinggal menyelenggarakan proses sidang istimewa. Seharusnya. Nah, itu tesis saya dulu seperti itu. Itu berantem dengan dosen, tapi saya bisa bertahankan. Itu terkait ke MPR-an, Bapak Ibu. Jadi apa yang disebutkan di UUD 45, Bapak Ibu, itu adalah wewenang MPR. Dan tugasnya di mana? Tugasnya MPR itu apa? Tugas MPR itu ada 4, dan itu ada di Undang-Undang MD 3. Undang-undang yang mengatur MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Apa saja tugas MPR itu? Bapak Ibu, dulu
Saya waktu bekerja di sini itu hanya bekerja berdasarkan wewenang MPR. Bayangkan Bu, pertama merubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu artinya kan saya kerja dapat uang banyak kalau UUD 45 diubah loh. Lah itu habis diubah ya. Gimana saya mau kerja? Masa diubah lagi? Tidak mungkin. Kedua, melantik presiden 5 tahun sekali. Nanti ini Jokowi datang gitu doang, SBY datang gitu doang, masa kerja 5 tahun sekali baru dapat tambahan. Wah ini kompornya minyak terus kalau kayak gini sih. Kemudian pemberhentian presiden. Siapa yang memberhentiin? Oh habis dilantik. Gak kerja ini kayak gini. Kerjaannya seremonial saja. Nah disitulah kreativitas muncul. Ini lembaga negara hanya punya wewenang, tidak punya tugas. Kita ciptakan tugas. Muncullah 4 tugas itu, Bapak Ibu. Singkat cerita, itu yang melahirkan bukan langsung politikus, itu dari sekretariat jenderal. Kreativitas kita, karena kita sudah merubah UUD 45. Muncullah tugas sosialisasi. Jadi pertama tugasnya memasyarakatkan ketetapan MPR. Ini ketetapan yang masih berlaku ya Bapak Ibu. Kedua, memasyarakatkan 4 pilar itu. Ada UUD, NRI 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2 hal itu saja, itu sudah sangat menyibukkan kami semua. Itu tadi yang saya ceritakan.